Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali. Selamat siang, Dokter Ali. Eh, saya Ibu Mingve dari Mata Hati. Saya ingin berbagi mengenai apa yang saya mengerti mengenai komunikasi untuk anak-anak special need, terutamanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus autism. Cuman di sini saya mulai minggu lalu kita udah berbicara banyak mengenai apa itu komunikasi. Kita juga berbicara mengenai apa itu komunikasi, berbicara, berbahasa, apa itu reseptif, ekspresif, juga kita berbicara mengenai gangguan berbahasa, gangguan berbicara. Nah, hal itu perlu dulu supaya pada waktu kita berbicara itu kita mempunyai kesamaan persepsi mengenai hal itu gitu ya. Jadi saya menginginkan pada waktu kita berbicara setelah itu kita punya bahasa yang sama. Nah, hari ini saya akan membicarakan mengenai gangguan komunikasi. Tujuannya kita membantu komunikasi Zoom. yang tepat. Jadi di sini saya berusaha membantu sesi hari ini saya berusaha membantu untuk kita mencari apa kekurangan anak kita dari sisi komunikasi. Memang mungkin saya tidak membicarakan solusinya dulu, tetapi kita memastikan keadaan anak-anak kita itu seperti apa. Kalau kita tahu kekurangannya, ketidakmampuannya apa, kita bisa membantu memberikan program lebih akurat. Nah, oke, kita mulai lagi hari ini. Mungkin saya agak sedikit ngebut karena ini saya menyelesaikan semua pembahasan mengenai variabel-variabel yang perlu ditulis oleh orang tua. Jadi saya harapkan orang tua mungkin mengambil kertas dan bolpen supaya nanti setiap satu variabel yang saya bicarakan, Anda bisa menuliskan, oh anak saya termasuk yang mana. Nah, jadi Anda tidak nanti pada waktu di akhir, Anda mau memberikan laporan tertulisnya sudah ada, tetapi nanti tinggal membuat video yang berkenaan dengan hal-hal yang menurut Ibu dan Bapak bisa dilakukan oleh anak-anak Anda. Itu tujuan saya. Memang ada beberapa orang tua yang sudah mengirimkan laporan dan videonya. Tetapi saya lihat masih kurang komplit ya. Jadi mungkin walaupun orang tua yang sudah mengirimkan video, tolong juga menulis kembali karena ada banyak yang tidak sesuai atau kurang informasinya. Oke, pertama, mungkin saya akan berbicara mengenai, bentar. Ini mengenai, ini tutup ya nih, nggak kelihatan ya. Bentar Ibu. Maaf ya, nggak apa-apa lah. Komunikasi verbal ya. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi secara verbal dan lisan.
Nah, yang nomor 1 tuh kita akan ngomong verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi secara memang saya akan berbicara mengenai kemampuan tertinggi di anak-anak ini. Jadi, kalau kita mungkin bayangkan, kita maunya anak kita seperti apa sih? Pastinya kemampuannya saya tahu semua orang tua ingin anak saya bisa berbicara. Setelah berbicara ya berbahasa dengan baik gitu ya. Karena berbicara kadang-kadang ada bisa berbicara tetapi tidak bisa berbahasa. Tidak bisa berbahasa itu tidak bisa menggunakan bahasa untuk keperluan komunikasi. Nah, di sini saya akan mulai dari kemampuan berbicara secara lisan, verbal ya. Jadi dengan mulut mengeluarkan suara-suara bahasa itu. Dan di sini saya katakan bukan menirukan suara. Jadi di sini verbal itu dia bukan cuma kalau anak-anak itu cuma bisa menirukan suara dalam arti menirukan jawaban. Mungkin kalau ada pertanyaan, jawabannya terus diberitahu oleh orang sekitarnya, oh jawabannya ya, tidak, atau jawabannya nanti saja, itu dia bisa menjawab, tetapi hanya menirukan orang-orang di sekitarnya yang mengatakan itu ke dia. Terus atau juga menirukan pertanyaan. Nah, itu pastinya bukan komunikasi verbal. Oke? Oke, jadi komunikasi itu kita bedakan menjadi satu arah dan dua arah. Kalau satu arah itu biasanya hanya dari seseorang, orang di sekitar anak yang memberikan stimulasi ke anak tersebut, bisa berupa instruksi, bisa berupa pertanyaan. Nah, di sini anak tersebut harus bisa merespon dengan benar. Nah, itu biasanya kalau saya bisa katakan di sini anak-anak ini mempunyai fokus reseptif. Oke, fokus reseptif itu fokus di mana dia bisa fokus terhadap stimulasi dari luar yang ada di depan dia, seperti instruksi atau menjawab pertanyaan. Oke, kalau verbal di sini dia bisa menjawab secara lisan dan juga bisa menjalankan instruksi. Oke, fokus reseptif itu bisa 1 detik, kurang dari 3 detik. Ini kualitasnya ya. Di sini kita bicarakan seperti ini sampai di atas 5 detik. Nah, kira-kira kata-kata satu arah yang dibicarakan ke dia, namanya, halo, mungkin namanya dia terus menjawab ya atau menoleh. Itu hanya fokus reseptif 1 detik. Karena pemanggilan cuma 1, Steven. Kurang dari 3 detik, antara 2-3 kita memberikan instruksi ambil sandal, gitu ya. 3-5 detik itu bisa 4-5 kata. Contohnya ambil sandal merah di pintu. Nah, di atas 5 detik berarti fokus reseptifnya itu bisa ambil sandal merah mama di pintu kamar, atau di pintu kamar siapa, di pintu kamar kamarnya adik atau kamarnya mama, itu tambah panjang lagi. Nah, kalau anak kita sudah bisa di atas 5 detik itu fokus reseptifnya sudah lumayan panjang ya. Oke, jadi ini mungkin untuk anak-anak ibu yang sudah bisa ini, tolong ditulis verbal 1 arah, fokus reseptif berapa detik. Jadi kalau Anda memberikan instruksi atau memberikan pertanyaan, itu kira-kira pertanyaannya sepanjang mana?
yang A, B, C, atau D. Jadi tolong ditulis secara lengkap. Jadi untuk verbal anak saya satu arah bisa menjalankan instruksi dan menjawab pertanyaan dengan detik atau berapa kata perintah dari Anda yang sekompleks mana yang anak-anak Anda bisa lakukan dan jawab pertanyaan. Oke, untuk adalah dua arah. Untuk yang kedua adalah dua arah. Dua arah itu kalau tadi satu arah dari luar ke anak. Nah, ya kedua arah itu dari anak keluar. Jadi selain dia bisa yang satu arah, dia juga bisa bertanya atau berkomentar, bercerita. Jadi responnya timbal balik. Nggak cuman ada anak-anak yang cuman bisa satu arah, kalau dia ditanya bisa menjawab. Tapi dia tidak akan bisa berkata apa-apa kalau enggak ditanya. Nah, dua arah ini juga untuk memenuhi kebutuhannya dia. Mungkin dia bisa minta minum air, saya minta air karena dia mungkin haus. Nah, itu dua arah. Jadi dia sudah bisa memulai suatu komunikasi kepada orang lain. Jadi itu yang namanya dua arah dari anak sendiri tanpa ada stimulasi dari luar. Jadi anak itu akan mungkin pergi ke anak Anda sendiri, ke orang tua atau ke orang-orang sekitarnya dan mengatakan keinginannya. Nah, karena ini verbal, jadi dia mengatakan dengan berbicara mungkin, Mama saya mau minum. Kalau di sini dia mungkin tanya, kemana? Ini dia, Ibu kemana? Di mana baju tidur saya? Di mana baju tidur saya yang warna coklat? Ini memang saya contohkan dalam bentuk pertanyaan. Bisa juga dalam bentuk bercerita. Jadi Ibu dan Bapak bisa menilai kira-kira komunikasi dari anak Ibu itu yang seperti apa. Verbal dua arahnya bisa. Kalau tadi satu arah, sekarang verbal dua arah dengan fokus ekspresif yang seberapa lama. Nah, ini karena kalau anak kita cuma punya fokus ekspresif yang 1 detik, ya kurang. Kalau dia cuma bisa ngomongnya satu kata, katakan kompleks lah. Ini karena saya nanti perlu Anda sebenarnya butuh program yang seperti apa. Gitu. Kira-kira untuk verbal ini ada yang bertanya nggak? Mungkin untuk tahu masih anak saya yang saya nggak tahu jawabnya gitu. Tolong bisa bertanya apa? Oh, nggak ada ya. Saya tunggu. Saya akan menjelaskan kolom nomor 4, tetapi kalau Anda ada pertanyaan mengenai verbal satu arah, dua arah, komunikasi dua arah spontan. Nah, itu yang saya mau saya kasih contoh supaya lebih jelas. Seperti dia bisa saling menyapa. Saling menyapa itu kayak halo selamat pagi, dia bilang selamat pagi. Terus dia bisa kalau umpamanya kalau kita ngomong biasanya kalau kita berbicara kan halo aku pakai kalung loh, aku suka kalung ini. Nah, dia akan berbicara memberikan info yang sama mungkin aku nggak suka kalau pakai kalung, aku lebih suka pakai gelang. Mungkin ya itulah, saling memberikan info yang sama. Bisa menjawab pertanyaan, apa, siapa, di mana, kapan, itu sesuatu mungkin jawabannya nggak terlalu panjang, tetapi mengapa dan bagaimana itu memerlukan kemampuan untuk bercerita atau mendeskripsikan dengan kata-kata yang panjang ya, lebih dari satu kata biasanya. Terus dia bisa jawab pertanyaan, dia juga bisa bertanya, mengapa ke dokter gitu ya.
Bagaimana cara membuat kue? Nah, yang ke 1, 2, 3. Selanjutnya bisa memberikan komentar spontan terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti kalau mamanya membuat kue atau masakan, enak baunya, gitu ya. Itu komentar spontan ya. Bisa menyampaikan pesan pada orang lain, misalnya kita ngomong, adik bilang ke bapak ya, kalau nanti sebentar lagi kita mau makan, gitu. Dia bisa ke bapaknya, dia ngomong, sebentar lagi kita mau makan Pak, gitu ya. Itu bisa menyampaikan pesan. Bisa bercerita secara urut dengan topik yang sama. Kenapa saya kasih topik yang sama? Karena biasanya anak-anak ini bisa bercerita, tetapi nggak urut, bisa lompat-lompat topiknya. Ya. Spontan. Nah, jadi di sini spontan saya garis bawahi, dia bisa memulai komunikasi. Tidak hanya menunggu stimulasi dari luar. Maaf, kok luarnya bisa hilang. Oke, untuk verbal, apakah ada banyak? Oke. Anak saya Gali 14 tahun, nggak apa-apa. Bu, kalau anak saya dia lagi nyari adiknya, mama, anak, adik, ya itu suatu dia bisa bertanya, kejelasannya kurang karena anak mana jadi anak ya. Nanti yang kita apakah skala prioritas dilihat dari umur anak. Kadang-kadang memang umur tertentu anak-anak itu masih